Hai, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Lydia Natalia Haq, NRP 222329951, kelas D reguler 2, Prodi D3 Perkamedis dan Informasi Kesehatan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaster atau ventriculus atau stomak atau lambung dengan dosen pengampu Bapak Henry Didi Harto, Escape Nurse MPD. Gaster atau ventriculus atau stomak yang disebut juga lambung, gaster merupakan bagian dari traktus gastrointestinal pertama yang berada di intraabdominal. Letaknya berada di antara esofagus dan duodenum, berada di dalam peritoneum, ditutupi oleh omentum, berada di daerah epigastrium dan meluas ke hipokardium kiri, berbentuk melengkung seperti huruf C, oblik sama dengan miring atau melintang dari kiri ke kanan menyilang di abdomen ke atas tepat di bawah diafragma seperti pada gambar ini. Kapasitas normal lambung adalah 1-2 liter. Lambung memiliki lekukan yang dinamakan curvatura major di sebelah kiri dan curvatura minor di sebelah kanan. Peritoneum dan omentum. Peritoneum merupakan selaput yang melapisi dinding perut bagian dalam sebagai pembatas dari organ-organ di dalam perut, seperti pada gambar ini. Ini disebut peritoneum. Sedangkan omentum adalah lapisan jaringan penyambung yang merupakan bagian peritoneum yang menahan lambung di samping organ-organ di sekitar. Ini omentum. Seperti kita lihat pada gambar ini, ada gambar lambung dan ada gambar omentum. Selanjutnya yaitu fungsi secara umum ada 6. Yang pertama, penyimpan makanan. Yang kedua, produksi kimus. Yang ketiga, digestif protein. Yang keempat, produksi mucus. Nah, bolus merupakan makanan yang masuk ke dalam mulut. Kimus merupakan makanan yang telah bercampur dengan HCl lambung dan berbentuk bubur. Micel merupakan makanan yang telah bercampur dengan getah empedu dan pankreas di intestin. Fungsi yang kelima yaitu menghasilkan enzim-enzim dan hormon pencernaan. Enzimnya ada 4. Yang pertama, enzimnya ada enzim pepsin, memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil seperti peptid dan asam amino. Lipase berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol atau zat gula yang mengandung alkohol. Yang ketiga, asam klorida atau HCl berfungsi memecah protein dan melawan virus atau bakteri dalam makanan. Yang keempat, hormon gastrin berfungsi merangsang produksi asam lambung dan membantu pergerakan lambung saat mencerna makanan. Fungsi yang keenam yaitu produksi faktor intrinsik, suatu glikoprotein yang disekresi sel parietal. Secara fisiologis, lambung memiliki fungsi motorik dan fungsi eksekresi. Fungsi motorik lambung ada 3. Yang pertama, penyimpan makanan sampai dapat diproses di dalam lambung. Yang kedua, pencampuran makanan dengan sekresi dari lambung sehingga membentuk kimus sama dengan seperti bubur. Yang ketiga, pengosongan kimus dengan lambat dari lambung pada kecepatan sesuai dengan pencerna dan absorpsi usus halus. Selanjutnya bagian-bagian gaster atau lambung. Pars atau bagian kardika, bagian gaster yang berhubungan dengan esofagus di mana di dalamnya terdapat ostium atau lubang kardikum. Pars kardika merupakan jalan masuk lambung berupa daerah kecil di sekitar muara esofagus seperti pada gambar ini. Selanjutnya yang kedua, fundus gastricum, bagian yang berbentuk seperti kuba yang berlokasi pada bagian kiri dari kardika dan meluas ke superior melebihi tinggi pada bagian gastroesophageal junction atau perbatasan antara gaster dan juga esofagus adalah tempat di mana ujung esofagus atau kerongkongan ini masuk ke dalam lambung di bagian teratas. Fundus gastricum merupakan bagian karnial yang melebar dan berbatasan pada kuba diafragma kiri seperti pada gambar ini. Yang ketiga, korpus gastricum merupakan 2/3 bagian dari lambung dan berada di bawah fundus sampai ke bagian paling bawah yang melengkung ke kanan membentuk huruf C. Jadi bagian sini. Selanjutnya,
Bagian pilori terdiri dari dua bagian yaitu antrum piloricum dan pilorus. Pilorus merupakan daerah sphincter yang menebal di sebelah distal untuk membentuk M sphincter. Piloricus yang berfungsi mengatur pengosongan isi gaster melalui ostium piloricum ke dalam duodenum. Sphincter merupakan otot melingkar yang mempertahankan penyempitan suatu bagian tubuh alami yang melemaskan sesuai dengan fungsi fisiologis normal. Seperti pada gambar ini, ada piloric sphincter dan pilorus. Kita bisa lihat pada gambar-gambar ini. Berikutnya yaitu batas-batas gaster atau lambung. Ada dua, yaitu bagian superior berbatas dengan bagian distal esofagus, bagian inferior berbatas dengan duodenum. Bagian interior dibatasi oleh bagian superior diafragma pada bagian interior dari musculus rectus abdominis dan bagian kanan oleh lobus hepatis sinistra atau kiri. Sedangkan bagian posterior lambung berhubungan dengan pankreas, adrenalis, sinister, ginjal, dan diafragma. Berikut urutan lapisan lambung dari dalam keluar. Yang pertama, tunika mukosa, lapisan lambung yang tersusun atas lipatan-lipatan longitudinal yang disebut rugae. Terdapat beberapa tipe kelenjar pada lapisan ini. Yang pertama, kelenjar kardia yang berada di orificium kardia. Kelenjar ini berfungsi untuk sekresi mukus. Yang kedua, kelenjar fundus atau gastrik yang terletak di fundus dan pada seluruh korpus lambung. Yang kedua yaitu tunika submukosa. Lapisan ini tersusun atas jaringan areolar longgar yang menghubungkan tunika muscularis dengan tunika mukosa. Jaringan ini yang menyebabkan tunika mukosa dapat bergerak secara peristaltik. Lapisannya tersusun oleh plexus saraf, pembuluh darah, dan saluran limfa. Tunika muscularis, lapisan ini terdiri dari 3 lapisan otot polos, yaitu stratum longitudinal atau membujur, stratum circular atau melingkar atau bundar, dan stratum obliquel melintang. Susunan otot polos di atas memungkinkan berbagai macam kombinasi kontraksi untuk memecahkan makanan menjadi vertikal-vertikal kecil, mengaduk, mencampur makanan, serta mendorong makanan tersebut ke dalam duodenum. Keempat yaitu tunika serosa. Lapisan ini berasal dari peritoneum visceralis yang melanjutkan ke arah hepar menjadi omentum minus dan ke arah kolon menjadi omentum majus. Nah, sekian dan terima kasih paparan materi dari saya mengenai gaster atau lambung. Semoga bermanfaat. Amin.